Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Afrilianti dengan NIM 1201113260048. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan asal marin untuk memenuhi tugas mata kuliah Geomorfologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Ismail MPD. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bentuk lahan asal marin. Bentuk lahan marin atau laut adalah bentuk lahan yang berhubungan dengan marin atau laut. Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan yang terbentuk oleh kerja air laut atau gelombang dan arus, baik proses yang bersifat konstruksif atau pengendapan maupun destruktif atau abrasi yang terdapat pada wilayah kepesisiran. Bentuk lahan ini kadang bergabung dengan fluvial yang bertemu dengan lautan. Bentuk lahan asal proses marin ini dihasilkan oleh aktivitas atau gerakan air laut, baik pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur. Gerakan tersebut meliputi pasang surut, arus, dan ombak. Selanjutnya, ciri-ciri bentuk lahan marin. Yang pertama, pesisir. Pesisir adalah dataran di belakang pantai yang tidak tergenang air laut, tetapi mendapat pengaruh bahari. Batasnya disebut shoreline. Yang kedua, pantai, yaitu daerah yang terletak antara air pasang dan surut garis batas darat laut disebut shoreline. Pantai dibedakan menjadi yang pertama pantai belakang, yang kedua pantai depan, yang ketiga beach, dan yang keempat lepas pantai. Selanjutnya, perkembangan daerah pantai. Yang pertama, perkembangan pantai tenggelam. Stadia awal ditandai oleh garis pantai yang tidak teratur. Banyak teluk yang dipisahkan oleh daratan yang menjorok ke laut atau headland. Stadia muda tanda-tandanya adalah yang pertama, ujung headland mulai terkikis membentuk cliff rendah, di bawah hill mulai terbentuk gua. Yang kedua, erosi meningkat. Yang ketiga, arus sepanjang pantai. Yang keempat, terbentuk offshore. Dan yang kelima, terbentuk laguna. Yang kedua, perkembangan pantai timbul. Yang pertama, terdapat stadia awal, ditandai oleh garis-garis pantai tidak teratur, landai dengan laut dangkal dan cliff rendah. Yang kedua, stadia muda. Terdapat tanda-tandanya. Yang pertama, gelombang mengeruk dasar laut dangkal dan mengangkatnya ke zona surf, membangun offshore bar. Yang kedua, offshore bar muncul membentuk laguna. Yang ketiga, pengendapan di laguna membentuk laguna plain. Yang ketiga, stadia dewasa. Mulai terbentuk airlift rendah, gelombang langsung ke darat karena offshore dirusak dan laguna terendapi. Dan yang keempat, stadia tua. Erosi lanjut sehingga headland terpotong. Hasil kikisan gelombang diendapkan di teluk-teluk kecil yang menyebabkan garis pantai lurus. Selanjutnya, bentuk topografi pantai. Bentuk-bentuk hasil erosi. Yang pertama, gua laut. Terbentuk karena cliff mengalami erosi bawah oleh pukulan gelombang arus. Yang kedua, cela. Erosi oleh gelombang atau eros yang menimpa retakan atau patahan menyebabkan terbentuknya celah di pantai. Yang ketiga, teras-teras. Terjadi karena dasar laut dangkal tererosi, permukaan menjadi rata kemudian terangkat. Selanjutnya, bentuk-bentuk sisa erosi. Yang pertama, cliff adalah dinding terjal di pantai, sisa daratan yang terkikis gelombang. Yang kedua, steki, yaitu tiang-tiang baru yang terpisah dari daratan. Dan yang ketiga, ARC, adalah berlubang tembus sebagai akibat kikisan gelombang. Selanjutnya kita masuk pada sedimentasi laut. Berbagai mekanisme membawa sedimen ke pantai dan lingkungan laut, dan campuran proses tertentu yang mengirim, menyimpan, dan menghilangkan sedimen menetapkan anggaran sedimen untuk lingkungan pesisir dan laut tertentu. Yang pertama, gisik, adalah endapan pantai yang terletak antara mintakat pasang dan surut. Yang kedua, gosong pasir, yaitu endapan pasir atau kerikil di laut sejajar pantai. Dan yang ketiga, guguk pasir pantai, adalah timbunan pasir di pantai sebagai akibat hasil aktivitas angin dan vegeta. Selanjutnya kita akan membahas tentang ombak. Ombak adalah gelombang yang terbentuk oleh angin yang tertiup di atas permukaan air.
Turbulensi dalam aliran udara menghasilkan variasi tekanan pada air yang menyebabkannya. Setelah terbentuk, gelombang mempengaruhi aliran udara dan sebagian dapat bertahan sendiri. Energi ditransfer dari angin ke air di dalam area pembangkit gelombang. Selanjutnya, pasang surut. Tindas atau pasang surut adalah pergerakan badan air yang dibentuk oleh interaksi gravitasi antara benda langit, terutama bumi, bulan, dan matahari. Mereka menyebabkan perubahan level air di sepanjang pantai. Di sebagian besar tempat ada pasang semi diurnal 2 pasang dan 2 terendah dalam sehari. Pasang pegas yang lebih tinggi dari pasang tinggi normal terjadi setiap 14-75 hari ketika bulan dan matahari berada di jalur. Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh bentuk lahan marin. Yang pertama ada pantai dan bar. Pantai adalah endapan pasir, kerikil atau batu yang terbentuk di sepanjang garis pantai yang secara langsung mempengaruhi oleh aksi gelombang. Yang kedua, speed, tidak delta, dan baris island. Yang ketiga, laguna dan dataran pasang surut. Laguna adalah sebagian badan air pantai yang tertutup sebagian di Teluk Bintuni, sisi speed ke darat, pulau penghalang, dan terumbu. Sedangkan dataran pasang surut adalah area pengendapan dalam zona intertidal, lanskap antara rata-rata pasang surut dan tingkat pasang surut rata-rata. Dan yang keempat, delta. Delta adalah suatu pengendapan yang terbentuk karena akibat adanya aktivitas sungai dan muara sungai, di mana aktivitas ini berakibat pada munculnya endapan sedimentasi menghasilkan gradasi yang tidak teratur, dan hal ini terjadi pada garis pantai. Dan pembahasan yang terakhir yaitu keterkaitan bentuk lahan marin terhadap manusia. Manfaat bentuk lahan marin. Yang pertama, di daerah laut yang dangkal seringkali dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Yang kedua, di wilayah Gisik dan Bantang Gisik sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan tempat bersantai. Yang ketiga, bentuk lahan Tombolo yang sudah terhubung dengan pulau utama seringkali dimanfaatkan sebagai wilayah permukiman dan lainnya. Yang keempat, di wilayah yang surut dapat dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan dengan memasang jaring saat air pasang. Dan yang kelima, pesisir Kars memiliki potensi utama berupa pariwisata yang menarik. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.